Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kurikulum 2006 akan mempresentasikan materi kurikulum 2006. Dengan saya sendiri Alifia Yunanda dan teman saya Al Salimatus Sa'diyah dan Amalia Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2006 atau KTSP, sejarah kurikulum 2006, konsep dasar kurikulum 2006, tujuan kurikulum 2006, landasan kurikulum 2006, ciri-ciri kurikulum 2006, dan kelebihan dan kekurangan. Di sini pengertian kurikulum 2006. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau bisa disebut dengan BSNP. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum 2006. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. KBK adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber, bahan, atau alat belajar. Sedangkan silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selanjutnya yaitu konsep dasar kurikulum 2006. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, tujuan kurikulum 2006 atau KTSP yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Dan tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Adapun landasan kurikulum 2006 yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat yaitu Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulus. Dan yang kelima yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Ciri-ciri kurikulum 2006.
1. KTSP memberikan kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan daerah. 2. Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan proses pembelajaran. 3. Guru harus mandiri dan kreatif. 4. Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Kelebihan kurikulum 2006. 1. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam menyelenggaraan program-program pendidikan. 2. KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu dan aspek tabel bagi kebutuhan siswa. 3. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. 4. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan kurikulum 2006. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan kurikulum KTSP. Kekurangan yang ketiga yaitu masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan kekurangan yang keempat yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kami akhiri, semoga semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.